Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti bapak ibu pulang ke rumah, ditanya sama keluarga, dari mana tadi? Dari Masjid Peradaban. Ini bertambah lagi bid'ah di Pekanbaru. Masjid Ar-Rahman, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ikhlas. Ini Masjid Peradaban. Aliran apa lagi ini? Peradaban itu tambahan, imbuhan, awalan dan akhiran pe dan an. Peradaban. Asal katanya adab. Adab itu ada lagi asal katanya. Adab itu asal katanya ma'dubatun. Apa asalnya? Ma'dubatun. Tak ada hubungan dengan ma'itam. Ma'dubatun artinya makanan yang terhidang, sajian dan jamuan, itu artinya. Lalu apa hubungannya dengan peradaban? Kalau kita mau melihat suatu bangsa itu beradab atau tidak beradab, maka tengok dari cara dia menyajikan makanan. Beberapa waktu yang lalu viral video di Afrika, masih ada suku pedalaman, mereka berburu monyet, habis itu dibakarnya, dikunyahnya monyet itu. Saya nonton video itu 2 hari tak makan. Ibu kalau payah diet, tontonlah video itu. Mengunyah telinga monyet sama muncung babi. Tengoklah nanti siang, insya Allah tak selera makan. Kami pun waktu dibawa ke pedalaman dengan Ustadz Hanafi, dengan Ustadz Al-Naf, begitu juga. Mereka goreng ikan, masak nasi, diletakkan aja di atas lantai itu. Beda kalau masyarakatnya sudah berperadaban. Tapi begitu kita masuk ke Bangkinang, Kabupaten Kampar, Ustadz, makan awak dulu. Itu sudah mulai dihidangkan, namanya makan bajambau. Pakai tutup, dibuka tutupnya, di dalamnya ada talam, nasi di tengah, asam podeh baung, sambal salah disebutkan, meniti air liur kita. Artinya kalau mau menengok masyarakat itu punya peradaban, yang pertama kali tengok dari cara menyajikan makanan. Saya di pondok itu, santri perempuan itu saya kasih tahu. Dulu almarhumah emak saya, kalau tamu mau datang, jangan diletakkan piring di atas lantai, dialas dulu pakai kain putih. Ini contohnya nih, dialas pakai kain putih, baru diletakkan makanan di atas, nasi di tengah, lauk pauk di sekeliling, ada buah-buahan. Nanti habis makan biasanya ada cuci mulut. Kalau di daerah Kabupaten Kampar, apa namanya itu ya? Parabuang. Yang santan pakai gula merah, pakai dadi apa? Ada palito daun. Biasanya kita kalau ada tamu-tamu dari luar, kalau kita mau ngeprank dia, kasihlah itu. Padahal atau gelopung atau buah melako atau macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain makanannya. Saya dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong. Sampai di sana suruh makan. Makan Pak Ustadz, saya tengok macam lem. Rupanya tepung sagu. Namanya papeda. Digulung-gulung pakai stik, dicampur pakai kuah ikan. Tidak main gigit lagi, telan langsung. Gol, gol, gol. Kenyang. Jadi kalau mau menengok bagaimana orang punya peradaban, dari cara menyajikan makanan. Dan di Masjid Peradaban ini tadi, begitu kami masuk ke belakang, langsung disajikan minuman, makanan banyak.
tapi cuma 2 menit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena tamu kita sudah menunggu, kita cuma 2 menit. Jadi saya pun tak sempat minum tadi. Nah, langsunglah ke sini. Tak tahu nih pulangnya apa singgah lagi ke situ atau langsung ke depan. Jangan-jangan udah habis. Nah, jadi peradaban itu kata orang adalah bangunan. Maka kalau peradaban itu ditengok bangunan, peradaban yang paling hebat adalah Fir'aun. Karena bangunan yang menjadi salah satu keajaiban dunia adalah bangunan piramid. Ada pula kepalanya manusia, badannya singa, namanya Sphinx. Orang Arab menyebutnya Abul Haul. Ada Abu Lahab, ada Abul Haul. Nah, jadi ini peradaban. Peradaban itu bentuknya 2. Yang pertama fisik, bangunan, gedung, rumah. Rumah masyarakat primitif biasa saja. Kalau dia di gurun pasir, pasang tenda, pasang kemah, cukup. Rumah di hutan biasa saja, tegakkan 4 tiang, pasang lantai, pasang atap, cukup. Tapi begitu rumah orang berperadaban, beda. Coba kita masuk ke rumah gadang Minangkabau. Begitu kita masuk di Pagaruyuang, nan pertama Ustadz Somad Iko tampek duduk. Siapa nan boleh duduk di siko? Yang boleh diduduk sini Bundo Kanduang. Ini kamar-kamar. Ini kamar siapa? Ini kamar anak gadis. Anak gadis ini kamarnya. Ditunjukkan di sini ini tempat ruang sultan. Lalu siapa yang mengatur ini semua? Ini yang mengatur negeri ini 3 tungku sajarangan. Macam kita memasak kuali di atas, lalu ada 3 tungku, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Begitu juga dalam kata-kata sambutan, nampak orang beradab atau tidak beradab. Yang sama kita hormati nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, Bundo Kanduang, Urang Sumando, Sidi Sultan, semuanya disebutkan. Untuk apa? Menunjukkan kita berperadaban. Peradaban dalam jamuan makanan, peradaban dalam berpakaian. Orang di Riau Melayu peradaban pakaiannya, maka dia pakai baju Melayu. Alhamdulillah di masjid peradaban ini satu pun tak ada pakai baju Melayu. Karena memang di tempat kita pakai baju Melayu ini hari Jumat pagi. Sekarang hari Sabtu. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai batik, ada yang pakai koko. Kenapa baju ini disebut dengan baju koko? Dulu waktu saya kecil, kalau mau hari raya pergi ke tukang jahit, mau diukur baju apa namanya? Gunting Cino. Nah, sekarang tidak disebut baju gunting Cino, baju koko itu Cino. Cobalah tengok baju gunting Cino dengan baju koko, itu mirip dengan baju Jet Li, Chow Yun Fat dan Bruce Lee. Makanya kalau ada istilah tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, memang bajunya pun diambil dari situ. Belakangan ini baru orang pakai jubah dibawa. Ada pula jubahnya tak sampai ke bawah, hanya sampai ke lutut saja. Itu jubah dari India yang dipakai oleh Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt dalam Kabikachi Kabiham Coach Hotahe. Jadi sebenarnya peradaban kita ini adalah campuran dari Arab, India, Cina, bercampurlah semua. Makanya kita pun menyebut makan apa tadi? Martabak Mesir. 4 tahun saya di Mesir, tak nampak saya martabak aja. Artinya ini peradaban dalam hal makanan, peradaban dalam hal berpakaian, peradaban dalam hal rumah, berperadaban dalam hal. Maka peradaban 2 bentuk. Yang pertama peradaban yang bersifat fisik, yang kedua adalah peradaban yang bersifat non fisik, akhlakul karimah, beretika, bermoral, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Jadi apalah maksudnya disebut masjid ini masjid peradaban? Maksudnya Bumi Lancang Kuning Riau insya Allah
akan lahir peradaban-peradaban baru dari masjid ini nanti insya Allah. Sebetulnya anak-anak muda ini belum ada menjelaskan ini ke saya aja menebak-nebak. Karena seingat saya kan pulang ke Riau ini bulan Agustus 2008 Agustus saya pulang. Disitulah saya diundang oleh FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah di belakang Polda. Yang paling ingat kita dari mereka ini semua Diki. Saya waktu menengok Diki itu udah nampak saya ini akan jadi orang besar ini nanti. Yang lain-lain lupa saya. Jadi seingat saya Diki, saya masih penasehat. Karena belum ada surat pengunduran diri dan pemecatan saya. Maka tadi saya terkejut waktu Ustadz Mas Riyadi mengatakan, ini anak muda semua, kata Ustadz Mas Riyadi. Sayalah yang paling tua, kata dia. Dalam hati saya, aku lebih tua. Ustadz Hanafi sekarang kami berdua, kata dia. Tapi lama-lama saya sadar, mungkin umur saya sudah lebih, sehingga tidak dipakai lagi. Nah, jadi memang Ustadz Mas Riyadi dan Ustadz Hanafi pun nanti sampai masanya tanpa surat pemecatan terpecat sendiri. Asal lewat umur itu expire langsung. Iya, otomatis. Jadi jangan heran nanti kok tiba-tiba kalian berdua pun senasib macam saya. Memang begitu peradaban orang ini nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu sisi terus terang Ustadz Hanafi, Ustadz Mas Riyadi saya bangga. Ternyata adik-adik, dulu mereka ini anak-anak, sekarang udah punya anak. Dulu waktu kami pulang, mereka ini lucu-lucu. Sekarang udah seram mukanya. Apa tak bangga kita? Dulu anak-anak SMA yang bawa tas di kantor mereka di dekat toilet di FSRMM Masjid Mutmainnah itu, sekarang mereka sudah bisa mendapatkan tanah, sudah bisa dapat masjid. Tapi jangan lupa Ustadz Hanafi, mereka ini ancaman bagi kita. Karena saya tengok beberapa donatur ini udah berpindah kemari. Jangan-jangan Pak Dasril salah lawak enggak ke kita lagi nanti. Contohnya petroleum udah habis 150 juta ke sini. Orang ini tidak mencari donatur baru, tapi donatur kita lah yang mereka ambil. Saya terus terang panjang pengamatan saya. Macam mana pendapat Ustaz Hanafi? Perlu dipertimbangkan. Kami terus itu bercanda aja, tapi kalaupun dianggap serius bisa jadi. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, waktu saya diajak menengok jadwal yang disusun Ustaz Al-Nob, kita ke Masjid Peradaban. Siapa yang buat? Anak-anak kita dulu yang di FSRMM 2008, sekarang sudah 2025, berarti 17 tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah menjadi orang yang kita harapkan. Zaman sekarang anak muda selamat aja dia dari narkoba itu udah alhamdulillah. Tak usahlah berpikir muluk-muluk bisa bangun masjid. Anak muda zaman sekarang selamat dia dari game online, judi online, selonjoran. Selamat dia dari penyakit-penyakit pekat, penyakit masyarakat ini. Sudah alhamdulillah. Ini sudahlah dia selamat dari judi online. Mereka selamat dari fitnah akhir zaman hari kiamat. Dan sekarang membahagiakan kami sebagai ustadz-ustadz dan mantan penasehat. Mereka sudah membangun masjid. Cuman saya tengok tanahnya sempit. Jadi saya waktu duduk tadi berpikir, ini pondasinya ini mesti ditanamkan tiang pancang 200 ke dalam. Supaya apa? Supaya ke depan waktu membangun tinggal nambah. Lantai pertama masjid, lantai kedua convention hall, tempat pertemuan pengajian, lantai ketiga hotel standar bintang 5, lantai keempat sekolah untuk anak-anak MDA, karena kita tak punya tanah. Tapi sayangnya karena mereka tidak nanya ke saya waktu mau buat tiang pancang ini, ya akhirnya beginilah.
Coba kalau nanya ke saya sebagai mantan penasehat, Ustadz Somad, kami dapat tanahnya nggak luas. Ini Ustadz mau ngasih nasihat atau bentuk kemarahan, menyesali mereka? Tanahnya tak luas Ustadz. Menurut Ustadz cocoknya pondasinya bagaimana? Tanamkan 200 tiang pancang. Setelah itu naikkan ke atas supaya lantai pertamanya masjid, lantai keduanya convention hall, lantai ketiganya standar hotel bintang 5. Nanti siapapun tamu Nurul Azhar yang datang, daripada dia nginap di hotel, bagus dihinapkan di hotel Masjid Peradaban. Tapi karena nggak nanya-nanya, ya apa boleh buat, kita nggak bisa melakukan itu sekarang. Tapi saya berpikir lain. Mungkin mereka tidak mau buat masjid ini terlalu tinggi, masjidnya tetap begini, tidak ditambah. Mereka akan membebaskan ruko-ruko di depan ini. Mereka akan ambil ruko ini, beli setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi tolong jangan kalian ambil donatur YTWU. Nah, saya udah berkeliling menengok beberapa masjid yang bagus-bagus. Jadi tidak ada aibnya, tak ada salahnya kalau kita mau belajar. Jadi nanti tolong kirim agak 2-3 orang, kirim ke Jogokarian Masjid Ustadz Salim Afillah di Yogyakarta. Tengok di sana agak 2-3 hari, pelajari program yang baik-baik, ambil. Lalu nanti kemudian pergi lagi, orangnya itu juga supaya matching, dia memang bagian survei. Nanti pergi ke Pontianak, nanti kita kelilingkan ke Ustadz Lukmanul Hakim, namanya Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan lebih kecil dari ini, lebih sempit dari ini, karena samping kanan kiri pemukiman saudara kita Tionghoa. Jadi begitu turun dari mobil, masuk langsung bukan ahlan wa sahlan, panggang babi. Jadi di pemukiman Tionghoa, tapi hubungan tetap baik. Jadi ada hari tertentu saudara-saudara kita Tionghoa itu dibagikan buah-buahan, hubungan tetap baik. Rumah-rumah sekitar disewa, dijadikan sebagai baitul mal. Jadi di situ ada memproduk, ada produknya, ada sampo, ada parfum, bisnisnya jalan. Paling tidak ada 3 program Masjid Peradaban. Yang pertama adalah ibadah, tentu saja itu memang sudah pokoknya. Tapi yang kedua ada pergerakan ekonomi, ada jualannya, jualan pakaian, kuliner. Alhamdulillah nanti linknya kerjasama dengan komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, komunitas macam banyaklah, Ummu Aisyah, Ummu Khadijah, Ummu Fatimah, entah Ummu siapa hadir semua. Lalu kemudian di situ juga ada sosialnya, anak yatim, fakir miskin dan duafa itu terurus dengan baik. Jadi jangan malu untuk studi banding mengambil pelajaran. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau meminta pendapat orang lain. Nanya-nanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Khudh ma safa da' ma kadar. Yang jernih-jernih, yang bagus-bagus, yang bening-bening ambil. Yang keruh-keruh tinggalkan. Yang program yang nampaknya kurang baik, tidak layak untuk Pekanbaru, jangan ambil. Dengar ada bagus di Medan, di Aceh, ambil, bawa ke sini, adopsi. Dan untuk adik-adik kita ini kita tidak ragu, karena untuk sosial media mereka memang pegang semua sosial media, Instagram, Twitter, grup-grup WhatsApp, TikTok, memang semua mereka tim media ini. Nah, jadi ke depan mereka tinggal mendidik adik-adik, sehingga tadi dari perwakilan Ibu Camat, kalau tuan pergi ke kali di hari Jumat, kalau mewakili lama-lama bisa jadi camat. Nah, itu Bapak mengatakan perlu ada plang di depan Masjid Peradaban. Nah, jadi jangan hanya sekedar plang itu untuk orang yang lalu lalang,
tapi juga tolong hidupkan sosial medianya dengan kegiatan-kegiatan, sehingga nanti orang kalau datang ke Pekanbaru belum cukup rasanya kalau tidak datang ke Masjid Peradaban. Nanti ketika ditanya jalan-jalannya kemana, ke Pekanbaru, tujuannya kemana aja, pasar bawah beli keramik, tak pula ziarah ke makam sultan. Habis itu mau kemana, Taj Mahal, Masjid An-Nur. Habis itu kemana, Lempuk Durian, beli songket. Tapi ada satu yang perlu dikunjungi, yaitu Masjid Peradaban. Kalau tuan pergi berburu bersama kawan, belum sampai ke Pekanbaru kalau belum singgah ke Masjid Peradaban. Nah, tapi tolong jangan datang sekarang, hancur kali ini sekarang. Soalnya kalau datang sekarang, aduh, di prank Ustaz Somad kita katanya. Biarlah udah agak cantik, poles-poles sikit, nanti baru diiklankan. Kalau sekarang jangan kita iklankan dulu. Ini iklan khusus untuk donatur aja dulu. Selain donatur YTWU. Nah, tunjukkan gambarnya nanti begini. Ah, ini cantik. Tapi di gambar ini lapang kali nampaknya, luas. Entah lapangan golop mana dipakai orang ini. Nah, insya Allah kita optimis ke depan. Ini saya ini saking bangganya saya, saking kan harunya saya. Sebetulnya saya tadi mau menangis karena mengingat mereka waktu awal-awal kami menumpang di Masjid Mutmainnah, mereka bawa muhasabah malam. Tapi saya pikir kalau kita menangis, memang tak perlu memikirkan masa lalu untuk menangis ini. Nengok ke atasnya ini udah mau nangis sudah. Siapa di antara ibu bapak yang payah menangis, datanglah ke Masjid Peradaban. Nah, menengok dinding, belum lagi dibuka karpet lantai ini. Nah, tapi insya Allah, alhamdulillah, semua yang sudah berwakaf dari mulai 150 juta sampai yang 1 miliar, tidak ada yang sia-sia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti insya Allah. Yang punya ruko banyak, duit banyak, gedung, mobil mewah, melimpah, emas tinggal, tapi yang diwakafkan untuk Masjid Peradaban ini sajalah yang akan mengalir sampai hari kiamat nanti insya Allah. Saya berharap supaya adik-adik, anak-anak kita ini terus bersemangat, sehingga program-programnya ke depan, pelatihan-pelatihan. Di mana-mana sekarang krisis anak muda. Anak muda ini Pak Ustadz, susah kita mau mengajak anak muda ke masjid. Nanti kalau saya diomongi orang, kalau pas jadwal saya ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Medan, ke Papua, Ustadz Somad, kami susah kali mengajak anak muda ke masjid. Dengan bangganya saya akan berkata, di Pekanbaru anak muda tempat kami bukan ke masjid, mereka membangun masjid. Namanya Masjid Peradaban. Tapi kalian jangan datang sekarang. Ustadz, gimana caranya memajukan masjid tempat kami ini Pak Ustadz? Datang kalian ke Pekanbaru, studi banding ke Masjid Peradaban, kopi bagaimana mereka membuat acara-acaranya. Ustadz sebagai apa di sana? Saya pernah sebagai penasihat mereka dulu. Nah, dengan berlalunya umur terpecat sendiri kita. Nah, otomatis dia, automatically memang. Saya pun tak tahu entah mulai tahun berapa lah saya lepas dari FSRMM ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan tahniah, selamat. Mudah-mudahan ibu-ibu dari komunitas Ummu Aisyah mau mensupport adik-adik ini ya. Insya Allah mereka akan mensupport. Tapi usaha Nabi dengan Ummu Aisyah mensupport peradaban ini, hati-hati juga. Tak ada lagi nanti gulai ke YTWU. Kalaupun ada, berbagilah 50-50. Jangan heran nanti pas kita rapat, kok sikit kali sini udah diambil peradaban gitu. Ini sejauh ini yang paling jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan Ummu Aisyahnya yang dikecilkan, tapi komunitasnya yang diperbanyak lagi. Jadi siapkan lebih banyak lagi nanti komunitas-komunitas, insya Allah. Komunitas saya bagian iklannya saja. Apapun iklan yang mau dibuat Masjid Peradaban, kita akan buatkan. Mau nanti komunitas-komunitas lebih banyak, komunitas sepeda ontel,
komunitas Vespa, komunitas RX King, komunitas Kap 70, komunitas pencipta buaya darat, komunitas pencinta iguana, komunitas pencinta ayam Bangkok. Ini kalau tidak kita ajak, mungkin diajak ke masjid lain mereka, ayo kita ke Masjid An-Nur. Pak Ustadz, kami kalau nengok Masjid An-Nur itu bawaannya mau mati aja, kata dia. Karena ayah kami kemarin disolatkan di sana. Tapi kalau Masjid Peradaban ini, karena masjid image-nya anak muda, mungkin mereka mau datang kemari. Nanti di matchingkan dengan acara 20 jam bersama Ustadz Somad. Salah satu jamnya minta ke Ustadz Al-Nob, Ustadz Hanafi, mudah-mudahan mereka mau ngasih. Jadi nanti kita linkkan satu di sini. Mungkin kita pagi-pagi dengan anak muda di sini, kongko-kongko sarapan bersama. Judul kajiannya juga, ya judulnya tidak usahlah yang formal-formal, biasa aja. Nanti beberapa komunitas datang, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, atau judulnya ya udah putusin aja. Nah, macam-macam lah namanya. Nah, itu semua nanti dibuat, dikemaslah dengan anak muda. Saya mau mengasih ide-ide ke anak muda ini, khawatir udah tak masuk lagi karena kita udah digolongkan ke golongan tua. Tapi insya Allah kita semangat, masih muda lagi insya Allah. Jadi semua unsur yang datang hari ini, dari unsur pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Babinsa ada, dari unsur uang, duit, petroleum, Riau, lalu kemudian unsur donatur-donatur ada, dari unsur bundokan doang, ibu-ibu juga hadir ada, unsur anak muda ada, unsur dari kami yang tua-tua pun juga ada. Nah, untung ada Pak Samsul. Tolong Pak Samsul, jenggotnya jangan dicat hitam, supaya kami tetap merasa muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya optimis sebagaimana mereka dulu menghidupkan Masjid Mutmainnah, padahal itu komplek rumah polisi, sulit untuk menghidupkan. Kenapa? Karena kalau masjid-masjid lain berani orang datang ke masjid tidur-tiduran. Di Mutmainnah itu siapa yang berani tidur? Mau nggak dipecahkan polisi itu kepalanya? Takut orang. Di masjid yang sulit untuk menghidupkan karena wilayah perkantoran, bisa mereka menghidupkan. Apalagi di wilayah ini, maka saya yakin dan percaya. Dulu waktu kita meletakkan batu pertama di Palas, siapalah yang menyangka bahwa Masjid Nurul Azhar di Palas itu akan sebesar itu? Tak ada menyangka. Maka begitu juga dengan hari ini, Semak Belukar ini, ya akan tetap Semak Belukar, punya orang kan. Tapi insya Allah berkat kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita berharap ke depan datanglah orang-orang baik, bisnis anak-anak muda kita juga maju, dan insya Allah masjid ini menjadi masjid percontohan. Datang orang Rokan Hulu, datang orang Tembilahan, datang orang Batam, kalau mau mencontoh masjid untuk anak muda, datang ke Masjid Peradaban. Tolong yang ini jangan di-share dulu. Ini untuk sekian beberapa tahun lagi. Nah, begitu juga ketika nanti saya ditanya di mana-mana, Masjid Peradaban. Dan ketika orang bercerita, Ustadz dari Pekanbaru ya? Iya. Tahu Masjid Peradaban yang hebat programnya untuk anak muda itu? Ya tahu, saya bilang, tanda tangan saya di situ. Ada Ustadz memberikan saran-saran? Enggak, karena saya tidak penasehatnya lagi, saya bilang. Nampaknya susah kali move on dari FSR. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan lebih kurang 30 menit sebagai sambutan. Dan di akhir majelis mari kita sama berdoa. Berkat doa kita, doa orang yang tulus ikhlas ini, turunlah rahmat ke Masjid Peradaban ini, dan dari Masjid Peradaban inilah muncul peradaban baru Islam yang rahmatan lil alamin, untuk Pekanbaru, untuk bumi lancang kuning, untuk Indonesia, untuk dunia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah
Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang akan menjadi penopang dakwah di Masjid Peradaban ini ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati anak-anak kami, adik-adik kami, sehingga mereka menyatu untuk li'ila'i kalimatillah, mengangkat harkat, martabat, kemuliaan, bil khusus menjadi contoh model bagi anak-anak muda dunia Islam ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Berikanlah berkah kepada harta saudara kami yang sudah diwakafkan, jadikan dia sebagai amal jariah. Wa ja'alaha lakum tahuran, dijadikan sebagai penghapus semua dosa-dosa silap di masa yang lalu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Semua unsur yang hadir ini jadikan kami bersaudara, bukan saingan, bersaudara. Sebagaimana engkau kumpulkan kami pagi menjelang siang ini di Masjid Peradaban, kumpulkan juga kami nanti di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon semua yang hadir ini dicatat namanya, dimasukkan ke dalam grup Masjid Peradaban. Senantiasa kita bersilaturahim, bertukar kabar, update terus berita, hidupkan sosial media. Mudah-mudahan di situ janji Nabi, siapa yang bersilaturahim dipanjangkan umur, diberikan keberkahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.